Nah sekarang begitu ingat langsung berhenti, Langsung cabut. langsung cabut. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat, Gus? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat, Masih, nggih. Ini saya sapa pemirsa dulu. boleh silakan. Jadi masih bersama kami di konten Kiai Ketribon dan masih di serba-serbi Ramadan, spesial Ramadan bersama Kiai Iket. Beliau adalah Gus Atik, putra dari ulama Islam dari Banteng. Nah, di sini para pemirsa budiman dimanapun berada di konten kami ini, nah silahkan untuk membahas apa saja terkait Ramadan, sudah ada suhunya nih Gus. Alhamdulillah. Ini kayaknya capek sekali habis perjalanan jauh. Ya kemarin baru ngantar adik ijab kabul di Sarang Rembang. Alhamdulillah. Pulang dari malam jam 3. Oh, Jam 3 langsung sini. alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Wah, ya. Dan masih semangat. Alhamdulillah semangat. Kopi cibuknya. Oh, gitu. Nah, begini Gus, terkait Ramadan. Nah, seringkali orang itu banyak yang memahaminya itu kalau imsak itu sudah nggak boleh makan. Sehingga itu bagaimana? Nah, padahal dia bangun pas imsak ini. Imsak, nah, terus tahu-tahu dia bangunnya agak telat ini. Memang Gimana? imsak itu kan bahasa Arab ya, yang sudah diindonesiakan. Dari asal kalimat itu amsaka yumsiku imsakan. Makna Jawa ini meker atau makna Indonesia menahan. Jadi kalau sudah imsak, memang kita disuruh menahan untuk melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu arti daripada imsak. Nah, sebagian orang ada yang setelah imsak masih ada yang minum atau apa. Ini saya bingung nggak mau disampaikan apa enggak ini Iya. karena ini sebetulnya rahasia. Nah, iya Gus. Makanya Saya khawatirnya nanti disalahgunakan loh. khawatir salah guna. Iya. Jadi intinya ya untuk lebih banyak ikhtiarnya ya. Begitu imsak, stop. Saya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya begitu ya. Tapi sejatinya jatah waktunya itu sampai terbilang ada. Jadi begini, kalau imsak itu biasanya didahulukan ya kira-kira 2 menitan untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Demikian pula kalau buka itu biasanya diundur dari waktu yang aslinya, misalnya jam 6 ya. Itu nanti diterusnya jam 6 lebih 2 menit misalnya. Ini untuk kehati-hatian. Intinya begitu. Jadi lebih baiknya kalau imsak berhenti aja untuk kehati-hatian. Tapi kalau kasusnya tadi Gus ya, bangunnya telat, kalau imsak dia harus sahur. Ya makan secepatnya lah, Jangan sampai terdengar azan. Jangan sampai terdengar azan. Dan azan itu pun biasanya juga azan kan untuk menjelang waktu masuk sholat ya. Jadi kalau azan sama dengan iftar tadi, dengan buka puasa tadi, biasanya kalau azan itu diundur. Misalnya sudah masuk waktu, untuk lebih hati-hatinya azan diundur. Sekitar 2 menit. Ya, kalau imsak diajukan. Jadi antara imsak dan adzan, ya itu imsaknya diajukan, adzannya diundur. Jadi kira-kira tengah-tengah, jangan sampai di titik tengah itu. Jadi baiknya tetap seperti Rasulullah ya. Iya, tetap kalau begitu imsak tetap berhentilah untuk kehati-hatian. Sudah apa nih? Iya. Nah, iya. Nah terus nata dulu. Misalkan nih, bagi yang suami istri, Iya. malamnya melakukan berkumpul dan sudah datang subuh,
dia belum mandi. mandi, bagaimana Gus? Puasanya gimana? Tidak batal, cuma harus pandai-pandai ketika mandi. Jadi ketika mandi besar kan seluruh tubuh harus terkena harus terkena air. Nah, termasuk bagian yang harus terkena air itu, mohon maaf, kalau wanita Ya. bagian yang ketika dia duduk terlihat Oh, iya. itu harus kena air. Dan bagi laki-laki dan wanita ketika dia sedang BAB itu ketika, mohon maaf, ketika ngeden, anggota yang nampak ketika kita ngeden dia harus kena air juga. Itu berpotensi kemasukan air. Nah, bahayanya kan itu. Maka caranya biar tidak batal, maka ketika kita terlanjur sudah subuh belum mandi, maka ketika kita membasuh bagian tersebut, itu jangan sampai kita ngumet. Ngumet apa lu? Ya. Ngumet. Ya, misalnya ada ngumet ya. Ya. Oh iya. Ngumet itu bahasa Indonesianya apa ngumet itu? Membuka. Bukan, ngumet ya Menyedot. menyedot ya. Nah, semacam Jadi, menyedot. Semacam menarik gitu ya. Ya, jadi ketika kita sedang prok ngasih air, jangan sampai pas ngumet. Lah, terus iya. pertanyaannya kan ketika kita sudah prok nggak ngumet, kan tetap ada sisa saya masuk. Lah kalau sisanya masuk nggak apa-apa, sama dengan orang berkumur. Ketika wudhu kan kita di sana berkumur, Iya. walaupun puasa kita tetap sana berkumur. Dan ketika berkumur kan pasti ada sisa-sisa air yang ada di Dan mulut kita. mungkin dikeluarkan. Iya, itu nggak apa-apa kalau masuk, karena itu sisa ya. Kecuali kalau sengaja Malas mengukurnya pakai es degan. lah itu lah beda lagi. Ya kayak kamu waktu masih kecil dulu lah. Jadi artinya semalam berkumpul, sudah waktu subuh belum mandi, puasanya tidak batal, Iya. tapi harus berhati-hati dalam bersucinya. Ya, jadi ketika membasuh bagian tersebut, itu ketika prok air jangan sampai mumet. Kalau enggak berarti batal. Batal. Kalau pas proknya loh ya. Karena kan banyak di masyarakat, duh malahan belum mandi, Iya. dan akhirnya karena nggak tahu hukumnya sehingga nggak puasa saja lah, Iya, iya, iya. kan begitu. Nah, ini kan pentingnya di sini. Iya, betul. Bahkan ini Gus, contoh masih seputar suami istri nih, Gus. Kebiasaan suami istri itu melakukan hubungan pada subuh. Iya. Dilalah ini sudah masuk Ramadan kelalen atau terlupa. Dan pada subuh karena kebiasaannya melakukan hubungan ibadah subuh, maka terjadi. Itu bagaimana hukumnya? Ya kalau lupa sama dengan makan berarti. Kalau lupa makan kan nggak apa-apa. Nah sekarang begitu ingat langsung berhenti. Langsung cabut. Langsung cabut. Aduh. Nah, kalau ingat kok masih diterusin lah, itu yang masalah. Ingatnya setelahnya setelah selesai malah nikmat. Ya nggak apa-apa, nggak, itu berarti anugerah. Iya, kadang-kadang orang nggak apa-apa dulu, saya belum dulu ataupun semalam ternyata bukan berkumur tapi mimpi basah terlupa, tahu-tahu setelah subuh, oh iya semalam mimpi ya gitu. Nggak apa-apa. Nama-nama gitu. Jadi, Terus ini kalau mohon maaf tidur, tidur mimpi itu juga nggak membatalkan. Mimpi Di siang keluar hari? di siang hari, keluar air sperma nggak membatalkan. Asalkan tadi ketika mandi dengan syarat yang saya sebutkan tadi. Kemudian kan ada juga orang yang suka untuk mengisi waktu luang daripada nganggur baca nyun sewu, novel atau apa. Nah ini kalau membaca novel-novel yang mohon maaf, yang novel yang jorok dan sampai keluar ya keluar sperma, mau sampai keluar atau mungkin belum keluar tapi basah kok Gus. kalau sampai keluar sperma loh ya, itu dilihat-lihat kalau memang dia terbiasa, artinya kalau dia biasa baca novel jorok kok keluar, kok dia baca batal. Tapi kalau misalnya dia terbiasa baca itu nggak keluar, ya,
kemudian ketika di waktu di bulan puasa kok baca kok keluar, lah itu nggak batal. Mungkin sekarang budaya baca dulu banyak novel-novel ya yang agak Vulgar ya. vulgar. Nah sekarang sudah zaman medsos, mengisi waktu luang, tidur, atau bahkan scrolling, buka Instagram, buka TikTok. Nah, kita paham bahwa di Instagram, di TikTok itu juga video-video terbuka. Itu gimana tuh? Membatalkan atau tidak? Sama dengan tadi, kalau dia memang terbiasa seperti itu dan nggak keluar, maka nggak batal. Tapi kalau dia nggak biasa, kemudian dia melihat keluar, batal. Ini yang saya bahas adalah membatalkan dari sisi syariat ya, bukan dari sisi tasawuf loh. Kalau sisi tasawuf sih batal karena kita harus menjaga mata, tangan, lidah dan lain sebagainya kan. Iya, ini menjaga, ini yang kita bahas adalah syariatnya. Artinya yang menyebabkan dia harus qadha atau enggak. Jadi kalau secara syariat tidak batal, tapi kalau orang bertasawuf ya batal. Itu repot. Kalau orang itu bertasawuf berarti ya dia qadha ya. Qadha karena menurut dia itu batal. Nah, ini gitu. Qadha puasa. Ramadan dulu dia bolong, sampai Ramadan kembali. Ternyata dia tidak sempat qadha, itu hukumnya gimana? Dia berdosa dan wajib bayar kafaroh. Kafaroh. Kafarnya tambah 1 hari. Misalnya qadha 1 hari jadi 2 hari. Berarti misalkan Ramadan dulu bolong 2 hari. Sampai ke Ramadan berikutnya, sudah masuk Ramadan, dia belum sempat qadha. Berarti nanti setelah Ramadan yang 2 hari jadi 4 hari tadi. Iya. Dan terkena dosa. Dosa juga. Dosa mengundurkan. Ya tergantung kalau dia mengundurkan karena udzur karena apa enggak. Kalau tanpa udzur ya dosa. Kalau ada udzur misalnya memang karena dia sakit atau karena dia men atau karena dia nifas atau apa ya nggak dosa. Tapi kalau tanpa udzur ya dosa. Intinya ada udzur apa enggak. Jadi seputar Ramadan ini memang menarik sekali, banyak hal-hal yang sekiranya itu ringan, tapi ternyata di masyarakat itu nggak paham. Seperti halnya itu tadi, orang itu medot lah, bahasa protokolnya medot, karena sudah medot akhirnya dia juga makan terus sampai waktu buka. Padahal itu tidak dibolehkan dalam syariat. Nggak dibolehkan. Kalau sudah medot ya boleh, dia harus imsak. Boleh. Yang boleh meneruskan itu ya kayak orang yang medotnya karena usia ada tua itu kan juga boleh bayar fidyah. Nah, itu boleh, kalau itu boleh. Kalau nggak imsak boleh. Tapi kalau medotnya misalnya sengaja atau di perjalanan atau apa, ya hanya secukupnya. Nah ini Gus, saya pernah mendengar keterangan yang jenengan itu bahwa apabila orang itu memang sudah menjadi pekerjaannya dan pekerjaan itu berat sekali, maka dia tidak boleh medot karena sudah menjadi pekerjaan. Nah ternyata dia paham kalau itu pekerjaannya berat, mencari nafkahnya dengan pekerjaan yang sangat berat, bahkan puasa ya otomatis bisa dikatakan tidak kuat. Nah, karena ada hukum fidyah dan sebagainya menggampangkan. Karena pernah saya menemukan orang dia nggak puasa. Kalau saya bayar fidyah karena kan pekerjaan saya berat, saya paksakan juga saya nggak bisa puasa. Saya bayar fidyah. Tetap nggak boleh. Itu bukan mengada-adakan hukum sendiri. Bukan karena nggak kuat, itu karena malas itu. Karena malas. Malas ya. Tetap nggak boleh. Nah, berarti kalau puasa secara syariat
menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa. Iya. Kalau secara tasawuf lebih dalam lagi. Ini paling seperti itu dulu. Pak. Iya, siap. Semoga menjadi manfaat. Amin, bahwa amin. Tadi sebaiknya imsak sudah tidak makan, tidak minum, atau menjauhi dari hal-hal yang membatalkan. Dan di siang hari keluar sperma, baik itu mimpi, ya mimpi ya. Iya. Otomatis mimpi kalau berhubungan siang hari tidak boleh. Itu tidak membatalkan puasa. Asal hati-hati dalam cara mandi. Mandi. Oke, kata dulu bos. Untuk pemirsa bisa di kolom komentar pertanyaan yang mungkin seputar Ramadan bisa ditanyakan sehingga nanti bisa beliau Gus Sabri bisa menjelaskan agar puasa kita itu lebih baik lagi. Begitu Gus. Ya. Ini puasa kan? Puasa kan. Kayaknya Puasa, klimis ya ini. Ini karena panas Gus puasanya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.